dan ciri orang yang terlibat dengan perdukunan atau okultisme. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minat terhadap okultisme di sepanjang sejarah, di sepanjang zaman kelihatannya tidak akan pernah makin pupus. Kecenderungan orang untuk berhubungan dengan kuasa kegelapan, kuasa okultisme itu trennya itu akan semakin terus naik. Kecuali kalau Tuhan Yesus sudah datang, selesailah sudah. Kan gitu. Tapi kalau Tuhan Yesus belum datang, tren dukun A, B, dan C pasti akan tetap subur. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di kelompok masyarakat pedesaan. Dulu kan budaya okultisme itu memang harus kita akui lebih kental di daerah-daerah pedesaan. Tetapi orang-orang yang tinggal di perkotaan, yang notabene orang berpendidikan tinggi, juga banyak yang memakai jasa okultisme atau perdukunan ini, Bapak. Walaupun di sisi lain, mereka kalau ditanya agamanya apa, Protestan, Katolik, dan juga penganut agama lain. Tetapi mengandalkan kuasa iblis lewat okultisme masih terus mereka lakukan. Betul, bahwa praktik okultisme ini sangat tua. Bahkan bisa dikatakan sama tuanya sejak manusia yang pertama Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini. Khususnya pada waktu mereka sudah tergoda, terpengaruh, bahkan percaya dan mengikuti apa kata simbolis itu. Yang digambarkan dalam Kejadian pasal 3, kehadirannya dalam rupa wujud ular. Itulah awal mula manusia itu mempercayai iblis atau okultisme. Itu yang saya katakan tadi. Budaya okultisme ini, kebiasaan percaya kepada okultisme ini sebenarnya sudah sangat tua. Ukurannya, patokannya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu kan juga membawa pengaruh ke dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi sebab musabab kenapa saya katakan tadi di dalam tumbuh kembangnya generasi manusia di sepanjang zaman dan sejarah masih akan tetap terbuka peluang atau kecenderungan manusia untuk mempercayai okultisme atau mempercayai ini. Karena kenapa? Karena dosa turunan itu terus-menerus menggerus, mengalir dalam roh, jiwa, dan tubuh manusia yang lahir setiap waktu. Di samping itu, karena belum selalu tentu juga serta-merta semua orang yang lahir ke dunia ini sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Sehingga budaya okultisme, budaya perdukunan masih akan kental. Kita lihat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang menjadi pertanyaan. Loh apa pengaruh? Apa dampak keberagaman kita? Kan gitu ya. Katanya sih sudah percaya Tuhan Yesus. Merayakan Natal, Paskah. Loh tapi kok masih percaya sama si bego gitu ya? Atau sama si bolis kan ya? Ini yang jadi pertanyaan dan juga sekaligus jadi pergumulan. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita akan melihat lagi pengertian kuasa gelap. Saya secara singkat saja karena definisi ini sudah pernah saya ungkapkan. Tapi untuk mengingatkan kita. Okultisme berasal dari bahasa Inggris occultism. Yang berarti hidden atau tersembunyi. Dan isme artinya adalah pandangan. Maka kalau kita mengambil satu kesimpulan. Okultisme itu sama dengan apa? Keyakinan, ajaran, paham, kepercayaan. Sudah masuk ke arah sana yang dimaksud dengan okultisme.
Kalau Indonesia tidak dibatasi dengan 5 agama, Bapak Ibu, maka kemungkinan besar, kalau Indonesia tidak dibatasi hanya dengan 5 agama, kemungkinan besar akan ada agama baru yang akan lahir dan muncul. Yaitu apa? Agama okultis. Tapi karena dibatasi oleh peraturan, perundang-undangan kita, maka tidak mungkin itu, agama itu muncul. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, eksistensi daripada okultisme itu diakui loh di Indonesia. Walaupun bukan dalam wujud agama, tapi dalam wujud apa? Aliran kepercayaan. Itulah yang diakomodir oleh pemerintah. Sehingga agama-agama suku, ya, yang sangat erat hubungannya dengan okultisme, dimasukkan di dalam bagian apa? Aliran kepercayaan, bukan agama. Contoh, agama si PLB, ini kan agama suku orang Batak. Itu sudah diakui penganut agama si PLB itu menjadi aliran kepercayaan. Dan itu mereka boleh memakai keterangan itu di KTP mereka. Kalau dalam konteks orang Jawa ada namanya kejawen. Ya, kalau orang Batak tadi namanya agama si PLB. Juga itu sudah diakomodir di dalam aliran kepercayaan dan juga agama-agama suku-suku lain. Dan itu cukup banyak jumlahnya. Karena saking begitu banyaknya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka dimasukkan di dalam aliran kepercayaan. Memang belum masuk di dalam bagian agama, tetapi sudah masuk tetapi sudah diakui oleh negara menjadi sebuah ajaran, paham atau keyakinan. Disebutlah namanya aliran kepercayaan. Jadi okultisme berarti pandangan atau paham, ajaran atau kepercayaan tentang kekuasaan kegelapan. Dan ini selalu bersangkut paut dengan hal-hal yang terjadi atau dipraktekkan di luar hidup normal manusia. Karena praktek okultisme ini selalu bersinggungan langsung dengan dunia roh gelap atau pengalaman dengan roh-roh kuasa gelap, kuasa iblis maksudnya ya. Dan juga untuk meyakinkan orang lain. Ya, bisa dia juga muncul dalam bentuk penglihatan, dalam rupa roh atau telepati. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini masih kental terjadi di Indonesia karena mayoritas belum sungguh-sungguh bertobat ke Indonesia secara pribadi dalam hati. Nah, bentuk-bentuk kegiatan okultisme yang sering dan marak hari-hari ini kita lihat di sekitar kita. Ramalan, perbintangan, gitu ya, Scorpio, Libra, Sagittarius, macam-macam itu maksudnya. Tenung, santet, pelet, hipnotis, ilmu kebal, dan juga segala macam ilmu gaib. Bahkan ada yang juga mencoba menetralisir supaya tidak terlalu kentara bahwa sebenarnya ya ini adalah bagian daripada pekerjaan iblis, maka coba dipisahkan dengan ada namanya apa, ilmu putih dengan ilmu hitam. Nah, kalau di dalam kekristenan tidak ada pemisahan ilmu putih dan ilmu hitam. Ya ilmu hitam ya tetap ya ilmu putih tetap hitam, itu mengandung memakai kuasa unsur kegelapan atau iblis sendiri. Walaupun di dalam keyakinan yang lain memang itu diterima Bapak Ibu. Dalam keyakinan yang lain mereka memisahkan ada namanya ilmu putih dan ilmu hitam. Atau istilahnya begini, ada iblis putih, ada iblis hitam. Nah, kalau iblis yang putih dalam keyakinan yang lain, itu bisa diajak berkolaborasi, bahkan dipelihara. Kalau itu menguntungkan buat manusia. Yang mereka benci itu adalah iblis hitam. Di dalam Alkitab tidak ada pemisahan itu. Yang namanya sibolis ya sibolis. Yang namanya si setan ya si setan, udah selesai. Karena semua
yang bekerja di balik daripada ilmu putih adalah simbolis juga, dan simbolis yang sama juga yang bekerja di dalam ilmu kita. Maka kita bersyukur Alkitab kita sangat tegak lurus untuk memisahkan dan membedakan kebenaran dan dosa. Nah, kenapa ada banyak orang menyukai, mencari bahkan jasa-jasa okultisme ini, perdukunan ini Bapak Ibu? Karena manusia tidak selalu lekang dari namanya masalah pribadi. Mungkin masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah pasangan hidup. Banyak. Mereka berpikir kalau pakai prosedur dan waktunya Tuhan lama, kata mereka. Tapi mereka tidak tahu. Tidak selalu lama caranya Tuhan memberkati, mengubah masalah pergumulan kita. Kadang-kadang lebih cepat dari apa yang kita doakan. Tapi memang karena belum bertobat. Mereka berpikir kalau pakai caranya simbolis, wah, stop chat, cepat-cepat. Terus sekali datang, diurut langsung lurus. Tapi tahukah Bapak Ibu, saya ikuti terus perkembangan. Pengobatan dilakukan oleh ya Bu Ida itu. Udah ada beberapa orang yang komplain. Kenapa? Karena tiba-tiba balik lagi. Tangan dan kaki yang bengkok itu tetap menjadi bengkok. Ah. Berarti ada tanda-tanda pamor beliau akan berkurang nih. Tapi ya pamor beliau redup, nanti akan datang lagi iblis yang baru memakai orang lain. Oke, sekarang kita lihat pintu masuknya kuasa iblis di dalam diri manusia. Pintu masuknya. Oke, satu, latar belakang keluarga yang memang punya hubungan erat dengan kuasa kegelapan. Siapakah ini? Bisa juga nenek orang tua kita yang berprofesi sebagai dukun. Atau orang yang pernah meminta bantuan kepada Mbak Dukun. Atau kepada paranormal. Itu adalah menjadi pintu masuknya seseorang dirasuki oleh iblis, diperalat dan diperbudak, itu simbolis. Ya, untuk itulah Tuhan mengingatkan supaya kita tidak melakukan segala bentuk penyembahan berhala atau berhubungan dengan ilah-ilah lain selain daripada kepada Dia. Karena sudah pasti ada konsekuensi atau dosa yang akan ditimbulkannya. Bahkan bukan hanya generasi pertama, keturunan pertama, tapi sampai keturunan ketiga bahkan keempat Bapak Ibu. Berarti kalau dari kita orang tua berarti ya kalau opung kita, kakek kita, dukun gitu ya, atau pernah ke dukun gitu, dia kena. Lalu kita kena anaknya. Lalu siapa lagi? Anak kita juga. Lalu siapa lagi? Cucu kita juga kena. Aduh. Ini akan bisa terus-menerus hukuman itu. Kalau tidak diputus dengan cara apa? Bertobat, terima ini secara pribadi. Keluaran pasal 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya sebab akulah Tuhan Allahmu. Adalah Allah yang cemburu. Artinya Tuhan itu tidak mau kita duakan, tidak mau kita kompromikan, tidak mau kita tigakan, empatkan, enggak. Dia hanya mau satu, Allah yang kita sembah. Dan pasti membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Dan kepada keturunan yang ketiga dan kepada keturunan yang keempat. Kesalahan kakek nenek moyang opung kita itu pasti akan menimpa kita anak-anaknya kalau kita tidak bertobat, tidak menjadi secara pribadi. Bahkan tidak hanya berakibat kepada kita, juga berakibat kepada siapa? Anak kita, cucu kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak, kalau itu tidak diputus dengan kita bertobat di rumah Yesus. Keluaran 20 ayat 5 mengatakan itu. Ini saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Dulu kami punya tetangga profesinya sebagai dukun. Benar keluaran 20 keluaran 20 ayat 5. Semua anak-anaknya enggak ada yang benar hidup.
rumah tangganya berantakan semua. Sama juga, cucu-cucunya juga sama. Ada yang masih bayi udah meninggal. Tiba-tiba aja. Jadi betul, sampai keturunan yang keempat. Anak cucunya berjuang dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun usaha bisnis dan pekerjaannya. Tetap nol. Karena ada dosa turunan dari kakek nenek moyang. Kecuali kalau orang itu sudah bertobat. Pintu masuk yang kedua, mempersembahkan anak saat di dalam kandungan atau sesudah lahir kepada simbolis lewat dukun tentunya. Ini menjadi celah. Ini menjadi pintu. Kita mulai menghadirkan, mempercayai, mempertuhankan iblis. Pengaruh negatifnya dapat membuka pintu masuknya kuasa kegelapan pada anak dalam kandungan. Sehingga apa? Seseorang ibu tidak lagi menyukai bahkan membenci betul anak yang ada dalam kandungan. Dan ini akan bawa akibat luka yang amat dan sangat dalam dalam diri si anak. Karena dia merasa selalu tertolak. Itu sudah ada dalam rahim. Penolakan itu sudah ada dalam penolakan itu sudah ada dalam janin. Walaupun dia masih dalam kandungan, Bapak. Sehingga waktu dia lahir, makin menunjukkan ketidaksukaannya ya kepada orang tuanya. Makin bertambah besar, makin membuat masalah bagi orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang begini bingung. Kenapa? Karena anaknya udah dibimbing, dinasehati, dikasih sekolah di tempat yang terbaik. Tapi nggak jadi-jadi. Karena bukan itu solusinya. Harusnya amputasi dulu keterikatan dengan iblis itu. Dengan cara apa? Orang tuanya harus bertobat. Anak-anaknya harus diinjil supaya bertobat terima Yesus. Kalau tanpa itu langsung disekolahin di luar negeri, sia-sia itu hanya buang-buang uang. Itulah menyebabkan sehingga ada sebagian besar anak-anak saya katakan orang tuanya tidak paham gitu. Anaknya selalu gagal. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Ulangan 18 kita sudah baca tadi. Jangan didapati seorang pun persembahkan anaknya laki-laki atau anak perempuan. Ya, entah entah baru di dalam rahim atau setelah, jangan, kata firman Tuhan. Jangan persembahkan. Jangan berikan. Jangan bawa ke dukun, ke paranormal. Jangan serahkan kepada iblis. Itu kan maksudnya di sini. Jangan. Ya, saya katakan tadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua kita berpikir ya supaya anak saya ini tidak diganggu. Kan gitu ya. Lalu berpikir, udah lah, bawa ke dukun. Justru gangguan lebih banyak. Yang ketiga, pintu masuk ketiga, tekanan di masa kanak-kanak. Apa maksudnya? Kalau papa mamanya sudah cerai, sudah cerai. Kalau anak itu lahir dari keluarga yang broken home, itu juga menjadi pintu masuk iblis masuk di dalam hati, pikiran seorang anak-anak yang ada dalam keluarga. Karena persoalan keluarga yang begitu besar, di situ iblis bisa langsung otomatis bisa masuk mempengaruhi hati dan pikiran anak itu untuk lebih dengar-dengaran, untuk lebih percaya kepada kata iblis. Karena apa? Anak itu kan belum kuat secara rohani, secara mental menghadapi masalah yang dialami oleh papa mamanya. Itu dia. Atau hati-hati kita orang tua. Kita sering mendidik anak dengan cara yang salah. Cara yang mana? Cara yang kasar. Tendang pakai kaki kanan dan kiri. Tabok pakai tangan kanan dan kiri. Hati-hati juga. Di samping kita juga bisa dipakai oleh iblis lewat itu. Dan juga apa? Iblis menanamkan pengaruh
kebencian dalam diri anak. Maka tidak menjadi sesuatu hal yang aneh kalau kita lihat hari-hari ini berita ada orang tua tega membunuh orang tua. Itu tidak lain bagian daripada masuknya roh jahat atau simbolis dalam diri orang itu. Karena terjadi kesalahan pengasuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sering katakan begini ya, saya sering banyak mengalami, menjumpai pergumulan anak-anak mahasiswa di kampus-kampus umum itu. Sebagian besar mereka cerita bahwa mereka mengalami kebencian yang begitu dalam terhadap papanya. Bahkan pernah seorang katakan begini, Pak Tony tahu nggak? Sebelum Pak Tony layani dan injili saya kuliah ke Bandung. Saya ingin cepat-cepat lulus dan selesai dengan satu target dan tujuan. Kalau saya sudah besar, saya berhasil. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah saya akan membunuh bapak saya. Itu saya dengar itu dari banyak mereka. Saya coba telusuri apa sih sebab-sebabnya. Persoalannya cara pengajaran orang tuanya terhadap anaknya salah. Caranya kasar sehingga hingga melahirkan kebencian dan kepahitan. Hati-hati, lewat itu iblis bekerja, masuk di dalam hati dan pikiran kita orang tua karena kita memakai cara yang fatal mendidik anak, tapi juga masuk di dalam hati dan pikiran anak kita. Bayangin Bapak Ibu, dua-duanya kesetanan kan? Orang tuanya juga kesetanan, anaknya juga kesetanan. Maka saya katakan tadi, muncullah tindakan-tindakan yang tidak normal yang dilakukan oleh anak-anak. Apa? Kalau ketemu orang tuanya, ya selalu ketakutan. Bahkan selalu berdoa, kalau bisa orang tuanya cepat-cepat dipanggil Tuhan. Bahkan berharap kalau orang tuanya pergi pagi-pagi kerja, doanya jangan lagi balik ke rumah itu selama-lamanya. Ketemu orang tua itu menjadi sesuatu hal menakutkan gitu. Itu kan bentuk pekerjaan iblis kan berarti kasih sudah tidak ada Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai melakukan pemberontakan dengan cara apa? Mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, seks bebas, bahkan ada yang depresi dan ujungnya bunuh diri. Pintu yang keempat, kuasa iblis masuk dalam diri seseorang. Perasaan yang terguncang atau mengalami tekanan yang berkepanjangan. Wanita seringkali juga mudah mengalami perasaan terguncang ini dibanding pria. Walaupun ada juga kadang-kadang pria. Mengapa? Karena secara emosi kadang-kadang wanita kan tidak lebih kuat dibanding para pria pada umumnya. Nah, mereka khususnya sering menjadi sasaran ketakutan karena goncangan perasaan yang kuat. Bisa juga misalkan waktu ada pengalaman masa lalu, pernah mengalami pelecehan seksual. Anak itu, waktu masa anak-anak atau waktu masa remaja. Itu bisa membuat dia terguncang, terganggu hati dan pikirannya. Karena masih teringat pengalaman masa lalu. Sehingga apa? Muncul kebencian yang luar biasa terhadap laki-laki. Dan lagi-lagi, iblis licik bisa melihat ruang-ruang yang kosong di dalam hati setiap orang. Dan dia akan bisa masuk mengisi ruang yang kosong itu. Untuk memperalat anak itu. Sehingga anak itu muncul kebencian terhadap kaum pria. Kan gitu ya. Bisa juga. Dia bisa melakukan pelecehan terhadap orang lain kembali. Kasus-kasus itu kan Bapak Ibu banyak kita lihat ya. Ya, guru agama melecehkan anak-anak muridnya. Kan gitu ya. Bukan hanya satu, puluhan orang. Setelah diinterogasi oleh pihak yang berwajib, masalahnya apa? Karena rupanya orang ini pernah dilecehkan waktu masa kecil. Dan dalam perjalanannya, dia belum pernah bertobat tidak secara pribadi. Sehingga selalu ada upaya untuk apa? Balas dendam. Bukan kepada orang yang melecehkan dia, tapi kepada orang-orang di sekitarnya. Di sini iblis bekerja.
Luar biasa. Oke, ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Pintu kelima, perbuatan atau kebiasaan berdosa. Apa ini? Ya, kalau kita mengacu kepada Alkitab, contoh yang paling signifikan adalah waktu Yudas mengkhianati Yesus. Sebelumnya kan dia meninggalkan perjamuan terakhir dengan Yesus dan juga dengan para murid yang lain. Kenapa? Karena ada niat di dalam hatinya untuk mau mengkhianati, menjual Yesus. Pengkhianatan yang ada dalam hati Yudas itu lahir dari apa? Karena iblis merasuki dan menguasai hati dan pikiran Yudas. Lukas pasal 22 ayat 3 sangat jelas mengatakan itu. Di sini kita lihat bahwa Yudas mau membuka hati dan pikirannya, dikuasai, dikendalikan, dan diperalat oleh iblis. Dan iblis pun dengan bersukaria memperalat, memperbudak Yudas untuk mengkhianati Yesus. Inilah kalau orang membuka hati dan pikirannya untuk cenderung apa? Memikirkan, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Dengan hal-hal yang negatif, pasti deh. Ya, pasti nggak jauh-jauh. Iblis akan bekerja dan juga akan berkarya. Nah, namun perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan dosa yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus yang akhirnya menjadi satu kebiasaan juga dapat menjadi penyebab terbukanya iblis bisa masuk. Jadi bukan hanya karena kita membuka diri untuk mau mengundang iblis, tapi juga dosa yang terus-menerus terulang kita lakukan. Atau istilah lain begini, orang yang masih hidup terus dalam dosa. Orang yang masih hidup terus dalam dosa kan berarti orang belum bertobat kan ini. Orang belum lahir baru. Orang yang masih terus hidup di dalam dosa. Contohnya apa? Menstruasi, menstruasi, onani, ya. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Melihat gambar film porno dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun. Itu menjadi hobinya gitu. Itu kan adalah celah iblis bisa masuk. Dan masih banyak lagi pintu-pintu lain. Maka Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22 mengingatkan kita. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujah, kesombongan. Termasuk kebebalan. Semua itu jahat dan timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu Bapak. Dan ini terjadi di dalam diri orang yang belum sungguh-sungguh bertobat, yang belum sungguh-sungguh lahir baru. Sehingga isi hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan semuanya kotor. Semuanya negatif. Dan iblis tahu Bapak Ibu. Hati, pikiran, perasaan orang yang masih diisi oleh hal-hal negatif ini. Iblis tahu. Maka iblis langsung merasuki, menguasai orang itu. Memperalat dia menjadi kaki tangan iblis. Mengimplementasikan apa yang iblis mau, apa yang iblis kehendaki. Ini bahayanya